Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, Remisa, ini saya berada di dalam cabin ya, yang mana sekarang saatnya saya nyopir. Dan si penumpangnya tidur. Oke, nanti akan saya kasih kejutan sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya. Bentar, ini agak susah soalnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ini posisi saya memang sambil nyetir ya, tapi nggak apa-apa. Mumpung jalannya sepi, jadi saya sambil pegang kamera biar agak sedikit jelas. Ini saya berada di dalam cabin Canter Prodongnya punyanya Juragan Bang Selok, atau dengan supir si Berry Barley ya, itu yang sedang bubuk Berry Barley-nya. Bisa dilihat kan Berry Barley-nya sedang bubuk. Jadi ini ada yang ingin sedikit saya gambarkan atau saya kasih tahu ya, atau sekedar mungkin nanti bisa dijadikan untuk bahan sharing antara saya dengan Remisa. Jadi ini saya berada di dalam cabin yang pintunya tertutup semua. Nah, walaupun hujan pintu ditutup, tapi kok nggak ngembun gitu loh. Berarti kan ada AC-nya ya. Ini ada AC-nya. Nanti kita cek, kita tes dulu. Nanti kita tes ini buat cek kalau memang benar-benar ada AC-nya. Nyalakan kecil-kecilan saja karena dingin banget ya, apalagi untuk dengan ruangan yang sekecil ini sampai tidur aja pakai kemulan sarung. Ini saya dari Banyuwangi sampai di tol area Kota Tegal itu memang saya dari tadi malam itu saya hanya tidak menggunakan AC, atau AC saya matikan itu pas waktu saya berada di Lumajang menuju ke Probolinggo, karena saya sudah nggak kuat banget dengan dinginnya ya, makanya saya matikan. Ini nggak tahu ini kelemahannya kalau pakai AC itu di mananya, saya juga belum tahu, belum paham, karena baru kali ini saya pegang. Baru kali ini saya, istilahnya orang ngomong, pakai truk yang ada AC-nya. Kalau untuk tenaga sih nggak ada yang berubah ya. Ini di bawah lari 80 km per jam aja masih enak, karena mungkin dengan cc yang lebih gede, tenaga yang lebih gede, jadi nggak ada pengurangan tenaga kayak di mobil pribadi ya. Kalau mobil pribadi kan yang kayak mobil-mobil tua kayak Kijang saya itu, misalnya kalau AC dinyalakan kan tenaganya kayak berkurang, tapi kalau untuk di truk sendiri itu tenaganya masih utuh gitu loh. Jadi nggak ada pengurangan tenaga. Ini kaca memang saya tutup rapat semua, cuman ini kebanyakan tulisan jadi sedikit menghalangi spion ya. Ini sangat nggak efektif banget kalau menurut saya. Jadi bagian yang baca juga bingung kalau kebanyakan tulisan. Nah, ini oke, kita lanjut untuk ke pembahasan AC ya, yang mana untuk tenaganya nggak berkurang. Dan kalaupun untuk dikonsumsi bahan bakar ya, dikonsumsi bahan bakar sendiri, kalau menurut saya sih nggak begitu boros ya, karena pengeluarannya kalau menurut nih si beruang kutub yang sedang ketiduran ya, beruang kutubnya. Kalau
menurut si beruang kutub sendiri itu katanya hanya selisih 50.000 sekali jalan. Jadi kalau PP itu di kisaran 100. Tapi dengan dengan kondisi di dalam kabin yang sangat nyaman, apalagi kalau untuk hujan-hujan seperti ini yang biasanya kita sibuk ngelapin kaca bagian dalam ya, karena berkabut, ini enggak sama sekali. Dan kalaupun siang hari itu tadi kan sebelum hujan itu memang agak panas ya, posisi saya waktu masih masuk di Semarang itu saya nyalakan dan memang nyaman banget. Jadi buat yang tidur juga terasa nyaman, buat yang nyopir juga tidak kayak terlalu kerasa lengket badannya karena ada AC-nya seperti itu. Ini lihat nih, tidurnya aja sampai pulis banget. Ini sih beruang kutub ya, karena kedinginan dia. Bisa dilihat kan remisa. Nah, ini kita hujan tapi kan saja nggak ada embun-embunnya sama sekali. Memang salah satu keunggulannya di AC. Kalau untuk kelebihan kekurangannya saya juga belum paham nih, cuman saya dari tadi sih memang nyupir antisipasi ya, jadi saya nggak terlalu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi atau dengan RPM yang tinggi, karena jega-jega. Jadi banyak yang istilahnya orang ngomong bilang di waktu truk yang dipasangin AC digunakan untuk melaju kencang, lebih baik AC-nya dimatikan. Jadi saya hanya jalan stabil aja ya, nggak terlalu kencang banget. Biasanya jalannya jalan 80 km/jam dan itu pun RPM saya nggak berhenti tinggi seperti itu. Kalau untuk yang udah biasa pakai truk yang ada AC-nya sih ya, kalau menurut beberapa dari teman-teman saya itu ada yang ngasih tahu, ngomong istilahnya orang ngomong itu kalau misalnya mau jalan kenceng usahakan AC dimatikan karena sedikit riskan ya, seperti itu. Dan dilihat kondisi kanan kirinya, yang mana bisa dilihat kan kaca ditutup rapat dan memang dingin sih ya, dingin. Makanya kita kamera kita pindah ke wajah saya lagi biar enak, saya nggak sambil megangin soalnya posisi di jalan ini sambil nyetir. Ya, jadi kameranya sambil getar-getar sedikit nggak apa-apa ya, karena memang untuk alat yang saya tempelin itu atau mountingnya itu tidak seperti biasanya, jadi nggak apa-apa sedikit agak getar-getar. Jadi kalau untuk istimewanya, siapa tahu nanti Mimin lihat ya, apalagi Mimin bisa tahu. Jadi gini ya, keistimewaannya kalau ada AC-nya sih memang sopir itu merasa sangat nyaman, apalagi kalau lintasnya kayak ke dalam kota kayak Jakarta, Surabaya yang memang kondisi cuacanya panas dan ditambah sering macet ya, jadi memang sangat efisien. Tapi kalau dari beberapa teman saya itu merekomendasikan, intinya kalau di waktu kendaraan ini dipasang AC, jadi usahakan harus telitinya itu kan, karena misalnya kalau salah satu dari sopir itu berai dan kayak nggak tahu truk itu dipasangin AC atau gimana, ntar tiba-tiba lagi jalan kenceng terus AC-nya dinyalain, nah itu yang bisa dibilang kalau nggak di mobil pribadi, nggak di truk, blunder ya, seperti itu. Jadi ada yang sambil nyalain AC jalannya sambil kenceng, itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Dan kalau bisa di waktu kita melaju dengan kecepatan tinggi itu AC-nya disuruh mematikan, karena beberapa dari kejadian teman-teman saya yang udah pernah ngalamin itu memberitahu saya. Makanya ada beberapa yang memang mampu untuk memasang AC tapi nggak dipasang AC karena mungkin dia takut ya kalau suatu saat ada yang bawa, bukan saya, tapi nggak AC-nya dinyalain tiba-tiba pas waktu lagi jalan kenceng-kencengnya. Kalau nggak AC udah nyala terus dibawa buat jalan kenceng, mungkin seperti itu. Jadi mereka masih memikirkan, oh iya kalau kendaraan ini yang bawa sopir patoknya terus sih nggak masalah, tapi kadang mungkin ada perainya atau dibawa sama orang atau mungkin dibawa sama sopir langsir kan, kita nggak tahu juga ya. Intinya mungkin seperti itu, bisa. Jadi
bulan Ramadan seperti ini ya terasa dingin dan nggak terasa panas, jadi memang efisien banget. Dan juga lihat sendiri aja itu sih berebut ya, beruang kutub hidungnya sangat tidak sampai ngiler, nggak terasa. Dan mungkin plusnya di situ. Kalau minusnya karena saya belum ngalamin, jadi saya hanya menyampaikan beberapa dari yang sudah teman-teman saya sampaikan ke saya. Oke, semoga bisa menjadi rekomendasi atau menjadi informasi untuk Remisa. Dan mungkin apabila ada Remisa yang lebih tahu nih tentang truk yang sudah dipasang AC, pelek minusnya di mana, yang sudah pakai terus pernah ngalamin yang seperti apa, atau mungkin belum ada kendala, atau sampai sekarang nggak ada kendala karena perawatannya seperti ini, nanti silakan ketik di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing bareng, jadi bisa mengurangi minus dari plus yang ada pada kendaraan yang kita gunakan. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan tidak lupa saya doakan semoga Remisa di mana-mana berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya Buhari, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa oke? Oke, bye.